Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 8 Januari 2024. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan semangat tentunya. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 7 sampai dengan 11. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali dalam kesempatan berziarah, ada seorang peziarah yang tanya sama saya begini, "Romo, apakah Romo sudah dibaptis?" "Bukan baptis air Romo, tetapi baptis Roh Kudus." Saya jawab, "Ibu, saya masih orok, masih oe. Udah dibaptis air dan Roh Kudus." Terkadang ada yang suka membeda-bedakan baptisan. Padahal sejatinya baptisan adalah satu, yakni matra yang tidak pernah terhapuskan, yang mengangkat kita menjadi anak Allah. Dan dengan dibaptis kita masuk dalam gerbang untuk disatukan dalam persekutuan anggota gereja. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, pesta hari ini istimewa. Kalau dalam perayaan Natal diberitakan kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Mesias dan Allah Immanuel, kini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Tuhan kok dibaptis? Bukannya Dia yang harus membaptis dan menobatkan orang banyak. Kok malah ini Tuhan yang dibaptis? Inilah yang istimewa. Pesta pembaptisan Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, Allah Immanuel, Allah yang beserta kita adalah Allah yang solider. Kata solider berakar kata solido, solidare, yang berarti sifat, perasaan senasib, sepenanggungan dan setia kawan. Kalau anak-anak remaja usia playgroup mendefinisikan solidaritasnya dengan pakaian yang sama, pakai seragam yang sama. Allah pun solider dengan kita manusia, dan Ia mengenakan pakaian kemanusiaan kita. Allah menjadi manusia. That was amazing. Solidaritas Allah ditunjukkan dengan Ia lahir, Ia dibaptis, berkarya, bahkan wafat di kayu salib untuk menebus kita. Namun tidak selesai sampai di situ, sebab Ia bangkit agar kita pun yang percaya kepadanya dibangkitkan dari antara orang mati untuk mengalami persekutuan yang kudus di dalam kerajaannya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, pesta pembaptisan Tuhan mengajak kita untuk mengenang kembali rahmat sakramen baptis yang telah kita terima. Apakah kita telah menghidupi janji baptis yang dulu pernah kita ikrarkan di setiap malam Paskah? Kita perbaharui untuk menolak kejahatan, menolak setan, tahayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat, menolak tindakan yang tidak adil, tidak jujur dan merusak keutuhan alam ciptaan. Masih ingatkah kita akan janji itu? Dan kita juga berjanji
untuk selalu percaya akan Allah dan mengandalkan Allah semata dalam hidup kita. Mari kita semakin bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan jangan lupa apa yang sudah kita janjikan. Jangan sampai janji kita menjadi janji-janji manis yang diobral ketika kampanye. Setelah jadi pemimpin, lupa untuk menunaikan janji itu. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.